Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Selama ini perlindungan kerja para bedinda terombang-ambing. Kontrak kerja mereka hanya berdasarkan kesepakatan dengan sang pemberi kerja, termasuk soal upah dan durasi kerja. Perlindungan keselamatannya kerap menjadi momok. Kabar baiknya, setelah hampir 2 dekade sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai menemui titik terang. Di pekan ini, Presiden Joko Widodo terang-terangan mendukung percepatan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang ini nantinya menjadi jaminan bagi para pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan juga penyalur kerja. Inilah editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 21 Januari 2023. Dengan tema Bergegas Lindungi Para Bedinda. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak pemirsa di AMG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung, apa kabar Mbak? Baik, Baik pagi ya, Pak. Baik. Mbak Nunung, nanti kita akan bahas editorial Media Indonesia edisi hari ini, Sabtu 21 Januari 2023, Bergegas Lindungi Para Bedinda setelah 19 tahun ya Mbak Nunung. Ya cukup lama ya ini ya. Betul. Tutup buka begitu ya. Tutup buka. Apakah ini akan betul-betul bisa selesai tahun ini? Nanti kita akan bahas. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Yang pertama, ongkos naik haji masih bisa ditekan. Ini artinya masih dalam proses pembahasan ya, Mbak Nunung? Iya, masih dalam pembahasan, diharapkan bisa ditekan ya karena angkanya tinggi banget. Betul. Seperti disampaikan di berita ini, naiknya sekitar 73%. Artinya ini sebenarnya ongkosnya kalau dibandingkan dengan ketika tahun lalu yang masih ada pandemi itu tidak terlalu banyak beda. Tetapi yang ditanggung oleh jemaah haji naiknya jadi 73% karena tahun lalu itu subsidinya cukup besar. Betul. Besar sekali, bukan cukup besar lagi ya. Betul. Jadi sekarang jadi naik 73% itu yang berusaha untuk kemudian Dewan juga bagaimana caranya. Gitu, anggota Dewan kita meminta supaya pemerintah juga menekan. Paling tidak diharapkan jauh sekali ini sebenarnya di bawah angka 55 juta. Dari 69 yang seharusnya bagaimana menurunkannya di bawah 55 juta. Ya antara lain dengan mengurangi jumlah hari di sana dan sebagainya. Betul. Artinya masih dalam pembahasan untuk menentukan angka yang ideal ya, Mbak Nunung ya? Iya, yang bisa terjangkau gitu kan mungkin ya. Kalau naiknya 73%, rasanya memang luar biasa tinggi untuk para jemaah haji kita. Akan banyak yang kemudian menyerah untuk tidak jadi berangkat begitu ya. Apakah dipersingkat itu bisa menjadi solusi? Nanti kita akan bahas juga Mbak Nunung, tetapi kita akan tunggu juga ini akan seperti apa pembahasannya ya. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Kedua kita akan bahas oknum Bulog mainkan distribusi beras. Ini juga diakui Mbak Nunung oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Ada oknum yang diduga mengancam pedagang terkait dengan penguasaan distribusi beras. Iya, sehingga kemudian harga berasnya tetap tinggi begitu ya. Sebenarnya ada tugas Bulog itu kan untuk kemudian menjadi buffer gitu ya. Bagaimana supaya harganya juga tidak terlampau tinggi di pasaran ketika dia bisa membeli beras dari masyarakat kemudian menjualnya dengan harga yang terjangkau, yang masuk akal begitu. Nah, ini akan mendorong supaya harga beras tidak naik terus begitu ya. Dan rasanya selain kemudian ada oknum ini, ya yang harus kemudian bereskan begitu ya. Itu juga harus ditata adalah seberapa besar beras yang dipunyai Bulog. Stoknya itu yang harus dijaga. Kalau kemudian memang setiap kali harus di atas 1 juta, ya harus dipenuhi di atas 1 juta. Dengan demikian saya yakin akan bisa menjaga harga. Harga harus dijaga, kemudian tentu ini harus dibereskan tadi seperti kata Mbak Nunung, jangan sampai ada oknum yang main-main terhadap distribusi beras. Kalau sudah tahu sejak lama ya segeralah diselesaikan. Sudah tahu, tinggal mau atau tidak mau dibereskan ya. Kita nantikan Mbak Nunung. Berikutnya yang ketiga, ini mau pemilu, ada dugaan, ada dana haram
Manunung 1 triliun Iya, ini ke dari politikus untuk pemilu. Iya, dari PPATK ya. Sejauh yang data yang didapat ada aliran dana cukup besar ya, 1 triliun ya. Betul. Ya, sebenarnya kita tahu sih dana untuk pemilu itu memang besar, tetapi apakah kemudian didapat dengan cara yang halal atau tidak, itu yang kemudian harus jadi perhatian ya, karena ini dugaannya adalah menggunakan dana yang dari kejahatan lingkungan ya. Iya, yang tidak halal gitu kalau kita boleh bilang ya, dari kejahatan lingkungan, dan itu bisa diteliti gitu. Ini harus diteliti, Mbak Nunung, harus ditindak juga ya. Siapa yang mengalirkan, siapa yang memberikan, dan siapa yang menerima, ini belum terungkap jelas ya. Iya, karena belum dilakukan apa-apa. Ini baru laporan dari PPATK saja. Ya, jadi mestinya kemudian ditindaklanjuti itu saja. Ya. Tentu ini harus ditindaklanjuti agar pelaksanaan pemilu sebentar lagi ini bebas ya, Mbak Nunung, harapannya dari. Ya, walaupun kita tahu sih ini. memang ada dana yang harus dikucurkan oleh politikus gitu kan. Tapi dananya harusnya halal. Dana yang benar gitu. Dana yang benar. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutannya. Itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Kita kembali lagi ke editorial Media Indonesia untuk hari ini, Sabtu 21 Januari 2023. Setelah 19 tahun, Mbak Nunung, ini tidakkah terlambat sekali? Terlambat atau tidak relatif ya. Yang namanya undang-undang kan tidak cuma produk hukum, seperti dikatakan Ibu Bintang itu ya. Tidak cuma produk hukum tapi juga produk politik kan. Ada cara bagaimana ini disahkan oleh DPR nantinya begitu kan. Jadi pembicaraan dimulai, apalagi ini inisiatif DPR ya, dimulai dari para politikus ini gitu kan. Bagaimana mereka menyadari bahwa undang-undang ini penting itu dulu gitu. Undang-undang ini penting, mereka sepakat bahwa ini penting, baru kemudian bisa dilanjutkan dengan pembahasannya dengan pemerintah begitu kan. Dan kalau kita lihat kan kemarin Pak Presiden, Ibu Menaker dan Menteri PPA ya sudah kemudian bicara preskon, dan sudah ada komitmen pemerintah untuk kemudian menugaskan Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kemenaker untuk kemudian bicara dengan DPR nantinya. Tetapi yang penting adalah bagaimana DPR menyetujui bahwa ini adalah draft RUU untuk inisiatif DPR yang akan dibahas. Itu yang kita harus golkan sekarang ini begitu. Baik, sudah ada penegasan, sudah ada komitmen dari Presiden Joko Widodo 18 Januari 2023. Apakah bisa memuluskan untuk jalan pengesahan RUU PPRT, Mbak Nunung? Iya, harapannya sih begitu ya. Ketika sebenarnya draft RUU ini masih di DPR begitu, dan belum sampai ke pemerintah begitu kan. Nah, sudah ada studi, sudah bicara dengan banyak pihak. Betul. Nah, ini diplenokan dulu gitu, diparipurnakan dulu gitu kan, dan kemudian disahkan untuk menjadi draft RUU inisiatif DPR, baru bicara dengan pemerintah. Belum disahkan pun pemerintah sudah berniat untuk kemudian bicara segera gitu kan. Nah, itu berarti dianggap juga penting oleh pemerintah. Betul. Ya. Apa sebetulnya masih ditunggu proses legislasinya, apa yang masih ditunggu oleh DPR sebelum nanti akan membahas bersama dengan pemerintah? Nanti kita akan bahas ya, Mbak Nunung, karena ini sudah 19 tahun, sudah diusulkan dari tahun 2004, dan semuanya kita simak statement-statementnya, ada 2 kata kunci, pengakuan dan juga perlindungan, itu urgensinya ya, Mbak Nunung. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia hari ini, bergegas lindungi para pedinda. Bergegas lindungi kaum bedinda. Setelah hampir 2 dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2004 silam, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga atau RUU PPRT mulai menemui titik terang. Setidaknya, rancangan undang-undang itu mulai mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Ia memastikan pemerintah berkomitmen kuat mendorong pengesahan rancangan undang-undang tahun ini. Berbicara kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 18 Januari lalu, Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A
I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pengesahan rancangan undang-undang ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, kehadiran undang-undang ini juga akan memberi perlindungan bagi pemberi kerja dan penyalur kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan Jaringan Nasional Advokasi atau JALA PRT bersama Universitas Indonesia pada 2015, jumlah PRT di negeri ini ada sekitar 4,6 juta. Mereka memperkirakan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 5 juta jiwa. Pernyataan Presiden ini tentu merupakan kabar gembira bagi jutaan bedinda asisten rumah tangga tersebut. Jika undang-undang ini disahkan, mereka bakal mendapat jaminan perlindungan kerja yang lebih baik, terutama dari sisi hukum. Sebab selama ini kontrak kerja mereka hanya berdasarkan kesepakatan dengan sang pemberi kerja atau majikan, termasuk soal upah dan durasi jam kerja. Menteri P3A I Gusti Ayu Bintang menyebut, isi rancangan undang-undang PPRT akan memberikan pengakuan sekaligus perlindungan tetap terhadap para pekerja, asisten rumah tangga. Perlindungan ini, kata dia, sangat komprehensif, tidak hanya soal upah tapi juga perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Jika melihat perjalanan rancangan undang-undang ini sejak pertama kali digulirkan hampir 2 dekade silam, atensi dan penegasan yang disampaikan Presiden agar rancangan undang-undang ini segera disahkan tentunya patut diapresiasi. Itu artinya Presiden dan pemerintah serius melindungi warganya, termasuk para pekerja atau asisten rumah tangga. Sebab meski dalam perjalanannya, rancangan undang-undang ini pernah beberapa kali masuk ke dalam prolegnas, tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Kabar terakhir, draft rancangan undang-undang PPRT ini telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 1 Juli 2020. Ada 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi menolak. Draft ini juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna untuk disetujui sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan. Namun hingga kini, rancangan undang-undang tersebut tidak juga disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Meski Presiden berjanji akan meminta para wakil rakyat di parlemen segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada tahun ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tidak akan mengambil langkah terburu-buru. Menurut dia, DPR harus melihat substansi yang dibahas terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait perlindungan pekerja rumah tangga dan pekerja migran Indonesia. Jika draft ini, rancangan undang-undang PPRT ini, telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 1 Juli 2020, semestinya sudah tidak perlu ada lagi pengujian pasal demi pasal terkait naskah rancangan undang-undang tersebut. Apalagi berbagai kalangan, termasuk LSM maupun akademisi telah memberikan berbagai masukan. DPR pun telah melakukan studi banding ke sejumlah negara terkait rancangan undang-undang ini pada 2012 lalu ke Afrika Selatan dan Argentina. Begitupun dengan uji publik yang dilakukan Komisi 9 pada tahun yang sama di sejumlah kota seperti Malang, Makassar, dan Medan. Jadi, apalagi yang mesti ditunggu? Segera sahkan rancangan undang-undang PPRT ini demi perbaikan nasib para bedinda, demi jutaan nasib jutaan wong cilik. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema Editorial Media Indonesia hari ini bergegas lindungi para bedinda. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Balik DPR RI Taufik Basari. Selamat pagi Bang Tobas, salam sehat Bang. Selamat pagi, salam sehat Eva. Baik, Bang Tobas, jadi sudah sampai mana nih pembahasan RUU PPRT di DPR? Jadi pembahasannya sudah selesai di tingkat balik. Pembahasan dalam hal penyusunan draft RUU dan naskah akademik. Nah, setelah selesai di balik, kemudian kita mengambil keputusan ya terhadap draft dan naskah akademik itu.
fraksi setuju, 2 fraksi menolak. Setelah selesai dibalik, kemudian menurut mekanismenya itu semestinya dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU usulan dari DPR. Kemudian setelah itu disampaikan kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan menyampaikan surat presiden atau surpres berikut dengan daftar inventarisasi masalah, dan kemudian kita akan membahas materi dari RUU itu sebagai pembahasan tingkat 1 untuk kemudian selanjutnya nanti akan disahkan. Jadi pasti di tahap awal. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah selesai di tingkat balik dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU-nya, dan kita sudah sampaikan ke DPR, tapi draftnya masih tertahan di meja pimpinan DPR. Yang semestinya ya ketika balik sudah menyerahkan kepada pimpinan DPR, maka pimpinan DPR membawa ke paripurna. Nah, ini tertahan sejak tahun 2020. Jadi sudah 3 tahun ada di pimpinan DPR. Dan sudah berkali-kali pula khususnya fraksi Partai Nasdem mendesak kepada pimpinan DPR untuk bisa segera membawa RUU ini ke paripurna untuk kita sama-sama nanti sepakati menjadi draft RUU usulan DPR. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sikap dari Presiden ini, ya pimpinan DPR bisa segera membawa ini ke paripurna. Mudah-mudahan juga bisa di masa sidang ini, Januari Februari ini, juga kita bisa segera melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut. Bahkan fraksi Nasdem di tiap pembahasan prolegnas prioritas tahunan, ya kita di prolegnas prioritas 2020 kita dorong di awal kan. Kemudian karena masih ada di pimpinan, maka kita dorong lagi untuk dimasukkan prioritas 2021. Begitu juga prioritas 2022 dan prioritas 2023. Jadi di tiap tahunnya selalu masuk dalam prioritas, tapi masih belum juga dibawa ke paripurna. Baik, Bang Tobas, Anda sampaikan draft masih tertahan di pimpinan DPR, tetapi sudah ada statement dari Presiden Joko Widodo untuk mendorong segera disahkan RUU PPRT. Apakah ada perubahan setelah ada statement dari Presiden Joko Widodo? Ya, dengan ada statement dari Presiden Joko Widodo, menurut saya harusnya tidak ada halangan lagi dan tidak ada hambatan lagi bagi pimpinan DPR untuk segera membawa ini ke paripurna, ya. Karena kita kan akan membahas bersama-sama dengan pemerintah. Dari sisi pemerintahnya sendiri sudah meminta, artinya karena ini sekarang masih di DPR, pemerintah sendiri sudah ingin menarik itu, ayo sama-sama kita bahas. Ya, mestinya dengan adanya sikap dari pemerintah itu, ya kita seharusnya segera bertindaklanjuti dengan melakukan pembahasan. Ya. Maka dari itu saya cukup optimis lah, mudah-mudahan bisalah kita segera mau ke paripurna untuk kemudian silakan kepada pemerintah dan nanti kita akan membahas bersama dengan pemerintah. Iya, iya. Tetapi kalau kita lihat statement terakhir dari Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan tidak ingin buru-buru karena masih melihat substansinya, mendengarkan aspirasi masyarakat. Betulkah selama ini belum mendengar aspirasi dari masyarakat? Karena kan pembahasannya sudah lama sekali, Bang Tobas. Iya, sudah. Ini sebenarnya sudah begitu banyaknya aspirasi masyarakat didengarkan karena usulan RUU ini pun juga sudah belasan tahun disampaikan. Kemudian waktu kita melakukan penyusunan draft RUU dan pembahasan naskah akademik di balik pun kita juga sudah memanggil beberapa pihak untuk kita minta masukannya. Jadi kalau soal masukan sudah jauh lebih dari cukup, ya. Sekarang tinggal kemauan saja, kemauan bagi kita ya untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang selama ini termarginalkan, orang-orang yang tidak banyak orang yang mau untuk membawa suaranya. Para pekerja rumah tangga ini kan orang-orang yang bekerja di ranah domestik, formal, domestik, kemudian tidak ada ruang untuk berbicara. Ya kapan lagi kita berbicara yang benar-benar untuk kepentingan orang yang paling lemah di Republik ini. Nah, ini yang kita selalu dorong, selalu ingatkan. Dan oleh karena itu kita memang butuh dukungan juga dari masyarakat, dukungan dari fraksi-fraksi lain untuk terus mendorong dan mengawal agar segeralah kita bawa RUU ini untuk kita sepakati menjadi RUU usulan dari DPR. Ini sebagai bahan DPR untuk rakyat, mestinya harus dibaca seperti itu. Saya konfirmasi lagi soal substansinya. Betulkah
sudah tidak ada lagi perdebatan, semuanya sudah sepakat atau sebetulnya seperti apa? Mayoritas sepakat, karena tadi saya sampaikan ketika di balik kita dengan hasil keputusannya itu adalah 7 fraksi. Jadi dari 9 fraksi, 7 fraksi itu setuju, 2 fraksi memang masih menolak. Ya, tapi penolakan ini kan bisa kita nanti diskusikan kembali ketika kita melakukan pembahasan tingkat 1 bersama-sama dengan pemerintah. Nah, memang perdebatan awalnya itu adalah pada soal bagaimana jika ada kondisi sosiologis yang terjadi selama ini antara orang yang memberikan pekerjaan dengan orang yang bekerja di ranah domestik seperti ngenger, seperti orang keluarga yang ikut dengan keluarga lainnya, apakah termasuk dari di sini. Nah, kita sudah memanggil ahli sosiologi, kita sudah meminta pendapat para ahli, dan akhirnya kita rumuskan bahwa ya untuk orang-orang yang ngenger, orang-orang yang membantu keluarga lain dari kecil dan sebagainya itu, ya kita tidak masukkan dalam kategori ini. Yang kita masukkan adalah orang-orang yang memang bekerja, mendapat upah, kemudian ada tugas-tugas tertentu. Nah, itu yang kita masukkan. Jadi sudah kita pertimbangkan berbagai hal, termasuk keberatan-keberatan yang pada saat itu muncul, sudah kita rumuskan sedemikian rupa sebagai bentuk kompromi dari kepentingan-kepentingan yang ada, termasuk mengakomodir masukan-masukan yang ada. Jadi sebenarnya kalau soal substansi, waktu kita dibalik itu sudah tidak terlalu menjadi masalah, ya. Iya. Iya, sebetulnya kan sudah ada Permenaker nomor 2 tahun 2015 ya, Bang Tobas, tentang perlindungan PRT dari turunan Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Lalu nantinya akan seperti apa perbedaannya? Apa yang membedakan dengan RUU PPRT ini dalam memberikan kepastian dan juga pengakuan perlindungan kepada pekerja? Ya, pertama RUU ini akan memberikan tentu perlindungan dan jaminan hukum kepada pekerja rumah tangga, ya. Bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan upah, memiliki hak untuk mendapatkan istirahat, bagaimana layaknya manusia, kemudian perlindungan dari tindak kekerasan. Jadi RUU ini yang paling mendasar adalah memanusiakan manusia, memanusiakan para PRT yang selama ini seringkali diperlakukan tidak layak sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi kerja dan penyalur pekerja. Kenapa? Karena selama ini kan antara penyalur pekerja dengan pemberi kerja tidak jelas hubungannya. Ya, ketika ada yang one prestasi, yaitu hanya tidak ada sanksinya, dan kemudian kadang-kadang menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan. Nah, dengan ada RUU ini, penyalur pekerja mendapatkan satu kepastian, pemberi kerja pun mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum juga. Nah, sehingga ini akan menyasar juga kepada penyalur pekerja yang sering menipu dan sebagainya. Sekarang dengan ada RUU ini mereka tidak akan punya ruang untuk bergerak. Nah, jadi ketiga pihak ini, baik itu pekerja rumah tangganya sendiri, pemberi kerja dan penyalur kerja, itu semua kita atur sedemikian rupa sehingga mendapatkan jaminan kepastian hukum. Karena yang selama ini kalau hubungan antara penyalur, pemberi kerja dan pekerja rumah tangga itu hingga saat ini masih di ranah abu-abu, tidak jelas dan tidak ada kepastian. Oleh karena itulah maka kita seharusnya punya kewajiban ya untuk membuat terang dan jelas hal-hal yang selama ini masuk dalam ranah yang selalu menimbulkan masalah akibat tidak adanya payung hukum. Baik, terakhir singkat saja Bang Tobas, jadi kapan target pengesahan RUU PPRT ini? Ya, tentunya kalau dari fraksi Nasdem kita akan terus mendorong dan meminta agar di masa sidang Januari hingga ini untuk pimpinan DPR membawa ke paripurna dan kita sama-sama sahkan dan dorong untuk menjadi draft usulan DPR. Nah, kemudian jika itu terjadi, ya, maka tentunya kita akan masuk ke dalam pembahasan tingkat 1 bersama pemerintah. Ya semakin cepat semakin baik, ya. Kita juga yakin dengan keinginan yang juga tinggi dari pemerintah untuk segera kita menyelesaikan. Tentu mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti pembahasannya.
dan kita bisa memiliki satu undang-undang yang benar-benar memberikan perlindungan bagi kaum marginal, dan itu merupakan persembahan bagi rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bang Taufik Basari sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu ya Bang Tobas. Baik, Mbak Nunung, tadi kita sudah simak pernyataan dari Bang Tobas, anggota Balik DPR RI. Sebetulnya kalau secara substansi sudah tidak ada masalah, 7 fraksi sudah sepakat, hanya 2 yang tidak sepakat. Kemudian juga ada target sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, lebih cepat lebih baik begitu ya, dan targetnya adalah tahun ini. Ya, lebih cepat lebih baik, selesaikan dulu bahwa itu menjadi draft inisiasi DPR. Itu di paripurna dulu, sesudah itu pembahasannya kemudian. Bahwa betul Ibu Ketua DPR ya, Ibu Puan, mengatakan bahwa harus hati-hati, dibahas benar-benar. Itu juga bisa dibahas dengan pemerintah ya, lebih komprehensif begitu ya. Jadi dua pihak termasuk bisa juga mendengarkan yang lain-lain nantinya. Setelah kalau nanti kurang disahkan sebagai ditetapkan dulu sebagai inisiatif DPR, masih bisa dibahas lagi ya. Iya, kan memang harus dibahas lagi gitu sebelum menjadi undang-undang begitu kan. Jadi masih panjang sebenarnya jalan, tetapi mungkin kita harus bilang selesaikan dulu step ini gitu. Untuk menjadi inisiasi DPR. Jadi draft RUU perlindungan pekerja rumah tangga, inisiatif DPR, selesaikan dulu itu. Gitu. Itu lebih mudah diselesaikan rasanya ya. Menjadi tinggal paripurna, kemudian bagaimana anggota dewan yang lain memutuskan tentang draft RUU ini. Begitu. Baik, nanti kita masih akan bahas lagi ya Mbak Nunung, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Saat ini kita akan dengar tanggapan dari para penelpon sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa Pak Heru dari Tangerang. Selamat pagi Pak Heru, salam sehat. Selamat pagi Mbak. Ya, silakan Pak Heru. Sekarang ini kesempatan untuk wakil rakyat, para calon legislatif yang nanti akan berlomba dalam pemilihan 2024 gitu ya, untuk istilahnya benar-benar membuat undang-undang sebagai pembelaan kepada rakyat kecil, Mbak. Dan rakyat pun harus cerdas, bisa memilih mana calon legislatif atau katakan partai mana yang benar-benar memang memperhatikan rakyat gitu. Karena kalau kita dengar informasinya kan hampir udah 20 tahun mangkrak undang-undang ini ya. Ada apa di balik itu? Apa karena nggak ada UUD-nya, ujung-ujungnya duit atau gimana gitu. Jadi inilah kesempatan kita selaku rakyat kecil untuk lebih berhati-hati lagi di dalam memilih bisa mewakili kita atau enggak gitu istilahnya. Terus yang kedua juga memang sulit seperti yayasan-yayasan atau katakan istilahnya yang memperkerjakan seperti orang-orang dari kampung yang masih di bawah umur, yang katakan dia dimanfaatkan tidak tahu informasi apa-apa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dia nggak bisa akses informasi dari luar. Memang istilahnya peluang lebih besar untuk terjadinya istilahnya penganiayaan dari majikan. Ini harus ada perlindungan sanksi benar-benar yang tegas gitu, bukan cuma sekedar istilahnya undang-undang belaka, tapi benar-benar memang realisasinya harus ada gitu. Kalau melihat kemarin seperti
istilahnya membantu sampai istilahnya dimasukkan ke kandang anjing sampai di sini sampai apa itu emang udah benar-benar udah istilahnya di luar kemanusiaan lah istilahnya. Harusnya memang benar-benar dari aparat juga harus benar-benar bertindak tegas gitu. Baik. Itu aja sih tanggapan dari kami. Mudah-mudahan nggak ada kedepannya lagi hal-hal seperti itu terjadi gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru dari Tangerang. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya asisten rumah tangga ini sudah merupakan tatanan sosial budaya Indonesia sejak dulu yang indah, Mbak Eva. Ya, kita mengenal untuk kaum keraton itu kan istilah abdi dalam. Nah, dan untuk masyarakat yang bukan bangsawan itu di Cirebon sendiri ada istilahnya pawongan. Nah, itu mereka punya tugas masing-masing. Ada yang mengasuh anak, ada yang masak, ada yang menjaga keamanan, ada yang jadi tukang kebun begitu. Nah, itu istilah bedinde atau jongos atau kacung yang datang belakangan itu kan dari orang-orang luar yang merasa dirinya lebih dari kita, yang malah dari penjajah kita ada ya itu. Nah, itu merusak tatanan sosial itu. Nah, yang banyak dibicarakan asisten rumah tangga itu yang mengurus rumah tangga ya. Padahal kalau diteliti sebetulnya ada supir, ada ya itu tadi tukang kebun, ada penjaga keamanan. Nah, kalau itu sudah diatur menurut tata sosial kehidupan kita yang dulu indah sekali. Sekarang kenapa DPR, wakil rakyat yang mewakili rakyat kecil ini tidak bisa mengembalikan tatanan budaya itu ke arah yang sesungguhnya sudah betul-betul jadi pribadi bangsa Indonesia yang saling tolong-menolong. Ya, bukan sebagai majikan dan bawahan, bukan feodalisme. Nah, tadi menurut Bapak yang pertama tadi baguslah. Ayo, sekarang kesempatannya. Hargai mereka sebagai manusia sama dengan yang lainnya. Jadi tidak ada majikan atau bawahan, semua. Dan mudah-mudahan dengan undang-undangan yang nanti bisa disahkan itu menjadi kelihatan bahwa memang itu adalah pekerjaan profesi. Jadi aturannya aturan profesional. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mbak Nunung. Ya, keikhlasan antara yang bekerja dengan yang mempekerjakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pula untuk editorial media Indonesia dan Metro TV ini. Bu Indra sudah mendapatkan apresiasi dan bisa bertemu dengan Mbak Nunung Setiani yang lebih indah dari di televisi, lebih indah aslinya. Terima kasih Mbak Eva Wondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nunung. Bu Indra ini kemarin hadir waktu ulang tahun Media Indonesia, jadi sempat ke Jakarta. Iya, ya, akhirnya bertemu secara langsung dengan Ibu Indra yang selalu setia dengan editorial Media Indonesia ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan Mbak Nunung dan juga pemirsa Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Mbak Nunung. Ibu Nunung, maaf. Ibu Nunung Setiani dan Mbak Eva Wondo. Terima kasih Pak Yunus Luwat. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sangat-sangat mendukung adanya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Marilah dari rancangan undang-undang ini
ini benar-benar melindungi pekerja rumah tangga dan juga melindungi pemberi kerja supaya aman dan terdatalah mereka. Nah, saya dari pelosok Kalimantan Utara sangat mengharapkan kalau ini segera harus ditetapkan menjadi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Karena sudah mengeluarkan biaya yang besar dari tahun 2012, ada studi banding ke Afrika Selatan, ke Argentina, mau berapa biaya habis. Kemudian sudah ada uji coba, uji publik di Malang, Makassar, dan Medan. Dan lebih daripada itu, sebenarnya dalam rapat Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, itu sudah disepakati. Jadi tidak perlu lagi ada bongkar muat dan sebagainya. Tetapkanlah ini. Ini cara kita memanusiakan manusia. Nah, lebih daripada itu supaya pekerja rumah tangga yang terhormat, mereka ini bukan orang sembarang lah, orang yang baik-baik loh mereka ini nasib mereka ini manusia, harus dimanusiakan. Nah, saya secara khusus juga sampaikan rasa hormat dan bangga kepada Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019. Secara khusus kami dari Kabupaten Bulungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berterima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu yang terhormat Ibu Ida Fauziah. Karena ada 287 honorer kami atau non-ASN yang sesuai dengan ketentuan peraturan Ibu Menteri ini bergaji 3.500.000, diberilah BSU, bantuan subsidi upah. Terima kasih Ibu Menteri, itu sudah diterima di sini. Tuhan berkati Indonesia, NKRI tetap utuh maju karena kita sudah usulkan dari dinas atau dari Satpol PP dan nama diakomodir. Terima kasih, Tuhan berkati. Mbak Terima Eva kasih. dan Ibu Nunung Septiani. Berikutnya, terima kasih Pak Yunus Luat. Berikutnya Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John Veto. Silahkan Pak. Selamat pagi Mbak Eva, Bapak. Selamat pagi Abu Nunung ya. Ini sangat apresiasi dulu Metro TV ini. Ini 19 tahun penantian rancangan undang tenaga kerja ini, pekerja rumah tangga ini, PPRT. Jadi begini, saya agak kaget juga sampai ke Afrika studi banding, Argentina studi bandingnya. Kenapa tidak ke negara tetangga kita aja, Singapura sama Malaysia yang udah punya undang-undang perlindungan untuk pekerja rumah tangga ini yang begitu bagus undang-undangnya. Ya kayak di Malaysia, kayak di Singapura itu terjamin betul. Ya, pekerja-pekerja kita yang dari Indonesia itu dilindungi betul di situ. Ya, sesuai dikasih apa 1 minggu atau 2 minggu sekali dikasih libur, dilindungi. Ada majikan yang tidak betul ya diproses dengan hukum yang tidak ada apa. Nah, jadi begini, saya sangat yakin dengan dari Taufik Basori tadi yang dari fraksi Nasdem itu, karena saya bercermin dengan undang-undang PPKS ya, PPKS yang dimotori juga oleh fraksi Nasdem, Willy Aditya tidak salah itu, selesai. Ini mudah-mudahan nih dengan Taufik Basori yang dari fraksi Nasdem ini, dia begitu peduli. Nah, mudah-mudahan di tangan mereka kawan-kawan dia ini selesai nih ya, kasihan kita. Saya agak kaget juga 4,6 juta lebih lah Bu Nunung terasa. Karena kita kan 270 juta, taruhlah 200.000 KK, 200 juta KK ya. Kita ambil aja 25% yang pakai apa? Takkan mungkin 4,5 juta. 25% atau 10% aja dari yang membantah pakai. Lebih kita daripada 20 juta. Cukup banyak ini sebenarnya. Jadi ya itu mudah-mudahan ini sangat disyukuri, digiring terus. Ini supaya cepatlah realisasinya nih menjadi undang-undang ini.
ya, supaya tenaga kerja kita yang apa-apa kita saudara-saudara kita yang di lingkup rumah tangga pembantu PRT namanya itu dilindungi hak-haknya. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Mbak Nunung, kita sudah dengar tanggapan dari para penelpon yang mempertanyakan ya kenapa lama sekali, kenapa harus menunggu 19 tahun, dan juga semuanya sepakat mendorong supaya cepat disahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga ya Mbak Nunung, agar bisa memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Iya, karena kalau kita lihat Eva dari datanya Jala PRT ini, angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu rata-rata setahun sekitar 450, dan angka ini meningkat drastis pada tahun 2020 ketika pandemi. Itu bisa sampai di catatan saya ini bisa sampai 840-an lebih. Nah, itu hal yang patut kita perhatikan gitu. Pendeknya beginilah, kalau kita juga perhatian kepada tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, yang sebagiannya juga di sektor privat ini, wajarlah kalau kita juga memperhatikan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri yang bekerja juga di ranah privat, seperti kata Ibu Ida Fauziah tadi, bukan? Mereka bekerja di ranah privat dan harus tetap dilindungi, gitu. Sama seperti kita juga melindungi saudara-saudara kita yang bekerja di ranah privat di luar negeri, gitu. Jangan ada perbedaannya gitu. Nah, apalagi kalau undang-undang ini disahkan dan kemudian berharapnya kan melindungi pekerja, pemberi kerja dan penyalurnya gitu. Jadi ada aturan yang bisa dipatuhi ketiga pihak ini, bukan cuma aturannya, bukan cuma kewajibannya, juga perlindungannya. Hak-haknya juga bisa dipenuhi ya. Tadi Mbak Nunung sampaikan data yang miris sekali, artinya pekerja rumah tangga ini menjadi kelompok rentan ya Mbak Nunung, tetapi belum ada payung hukum sampai sekarang. Jadi kita perlu garis bawahi ucapan Pak Heru tadi gitu. Ini saatnya loh gitu, sudah hampir pemilu. Kalau mau maju lagi, nanti modal untuk kampanye bahwa mereka juga membela orang-orang kecil dengan membahas RUU tentang pekerja rumah tangga. Segera menjadi RUU inisiatif DPR dan nanti kemudian dibahas lebih ya, supaya prosesnya pemerintah. bisa selesai, Mbak Nunung. Nanti kita masih akan bahas lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Nunung. Tadi kita sudah lihat ya tampilan grafis terkait urgensi dari RUU pekerja atau perlindungan pekerja rumah tangga, dan tadi juga Bang Taufik Basari sampaikan sebetulnya substansinya sudah tidak ada masalah lagi, tetapi masih menunggu atau masih bertahan atau tertahan di pimpinan DPR RI. Itu yang juga menjadi pertanyaan pemirsa, apa sih sebetulnya masih ditunggu? Ya, kalau tadi disampaikan juga ditulis di editorial ini adalah prinsip kehati-hatian mungkin ya, bahwa pembahasan tentang undang-undang ini juga harus hati-hati. Tapi ini belum lagi separuh jalan menurut saya ya, karena ketika belum disahkan menjadi draft inisiatif DPR ya mesti
pemerintah ketika pemerintah membuat gugus tugas dan sebagainya itu hanya dalam rangka bahwa pemerintah juga merasa itu perlu begitu kan. Jadi ketika dua pihak merasa perlu dan masyarakat juga mendorong dari berbagai organisasi masyarakat gitu mendorong untuk segera ditindaklanjuti pembahasannya, bukan disahkan ya, ditindaklanjuti pembahasannya untuk menjadi draft RUU inisiatif DPR begitu. Rasanya sudah saatnya semua pihak termasuk pimpinan Dewan kolektif untuk kemudian melakukan langkah lebih lanjut ya. Rasanya mesti segera sudah didesak banyak orang. Sudah gitu. didesak banyak orang termasuk Banyak pihak, presiden. termasuk presiden. Iya, ini harus ditindaklanjuti pembahasannya. Kapan lagi kalau tidak sekarang ya Mbak Nunung? Sudah 19 tahun prosesnya. Bahkan tadi juga pemirsa mempertanyakan, oh baru tahu ya ternyata juga sudah melakukan studi banding di sejumlah negara pada tahun 2012 ya Mbak Nunung ke Afrika Selatan dan juga Argentina. Kemudian juga sudah ada uji publik di berbagai kota di Malang, Makassar dan juga Medan. Ini sebetulnya sudah ada prosesnya, sudah lama. Sudah lama prosesnya. Jadi mestinya memang bisa segera untuk pembahasan lebih lanjut supaya kita tidak salah berpikir bahwa ketika ini di paripurna terus kemudian selesai ya. Ini di paripurna untuk pembahasan lebih lanjut. Itu yang harus dikelirkan ya. Jadi diparipurnakan untuk bisa ditindaklanjuti, dibahas nanti dengan pemerintah. Kemudian masih ada prosesnya ya Mbak Nunung. Ini bukan berarti kalau sudah di paripurna terus ketok palu selesai dan menjadi undang-undang belum. Langkahnya masih panjang gitu karena pemerintah masih terlibat di dalamnya untuk pembahasan detail isinya begitu ya. Jadi kalau substansinya kata Pak Tobas tadi sudah nggak ada masalah, tetapi kemudian tetap harus dibahas satu demi satu apa isi dari undang-undang ini dan itu yang kemudian diharapkan bisa segera dilakukan ketika sudah sah menjadi draft RUU inisiatif DPR untuk perlindungan pekerja rumah tangga karena begitu ya. Masih panjang prosesnya jadi harus digolkan dulu untuk menjadi inisiatif DPR ya Mbak Nunung. Dan tadi kita juga sudah simak dalam headline news Metro TV dan juga kemarin saat saya wawancara dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa ini urgent sekali Mbak Nunung untuk bisa memberikan pengakuan, untuk bisa memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga Mbak Nunung. Soal jaminan ini juga menjadi penting ya. Iya. Mereka yang bekerja di ranah privat itu agak berbeda urusannya dengan yang bekerja di ranah publik seperti Ibu Fauziah tadi katakan kan ya. PRT ini adalah mereka yang bekerja di tempat privat gitu kan dan itu memang mungkin pengawasannya juga berbeda begitu kan. Jadi harus ada aturan khusus, harus ada perlindungan khusus untuk mereka gitu. Dan sebetulnya perlindungan ini bukan hanya untuk pekerja tetapi juga pemberi kerja dan juga penyalur kerja ya nantinya ya Mbak Nunung ke depan. Soal jaminan, kemudian soal kepastian untuk para pekerja tentu ini penting sekali termasuk juga untuk pekerja yang di bawah umur Mbak Nunung. Ya, karena tidak sedikit. Kalau di peraturan Menaker itu disebutkan bahwa mestinya di atas 18 tahun ke atas mereka yang bekerja di rumah tangga gitu ya. Yang pasti seperti tadi Pak Yunus Luat katakan ya, mari segera dilakukan pembahasan. Ini undang-undang memanusiakan manusia begitu kan. Dan hak-haknya termasuk hak hari libur segala macam gitu seperti yang ada di negara-negara tetangga kita itu mesti juga diperhatikan gitu. Ya. Baik. Seperti juga Ibu Ida Fauziah menyebutkan soal jaminan sosial, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan itu juga mesti menjadi perhatian semua pihak. Jadi kata kuncinya pengakuan dan juga perlindungan untuk para bedinda yang berjasa ya Mbak Nunung kepada pekerja rumah tangga, rumah tangga di Indonesia angkanya tadi sekitar 4,6 juta tetapi mungkin lebih daripada itu ya Mbak Nunung yang harus dilindungi. 4,6 juta di dalam negeri itu kemungkinan agak sama dengan angka di luar negeri yang bekerja di sektor privat sekitar 5 jutaan. Jadi mestinya diperlakukan sama gitu, bercermin gitu. Diperlakukan sama dan kita nantikan bagaimana proses berikutnya karena publik menanti sekali
untuk perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Terima kasih Pak Nunung sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Pak Nunung. Pemirsa, jika draft RUU PPRT ini telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR, semestinya sudah tidak perlu lagi pengujian pasal demi pasal terkait naskah rancangan undang-undang tersebut. Apalagi berbagai kalangan termasuk LSM ataupun akademisi, bahkan juga Presiden telah memberikan dorongan dan juga tadi ya LSM maupun akademisi sudah memberikan masukan. Jadi apalagi yang mesti ditunggu? Segera sahkan RUU PPRT ini demi perbaikan nasib para bedinda, demi nasib jutaan wong cilik. Dan pemirsa, tayangan Editorial Media Indonesia pagi hari ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Eva Wondo pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.